Ini nih natural yang sesungguhnya, dan ini dari sudut pandang cewek alias bare face. Nah ini natural makeup di mata cowok yang sesungguhnya. Asal kalian tahu, ini step by stepnya ribet banget. Ini kejadian nih, zaman dulu aku masih ngantor, sering banget dengar cowok-cowok tuh ngomong, ih ini natural banget cantiknya gitu. Tapi padahal kita yang cewek tuh paham lah ya, kita bisa bedain mana yang cantik natural bare face tanpa makeup sama mana yang cantik natural dengan makeup gitu. Karena memang fungsinya makeup kan untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan di wajah gitu ya. Dan buat dapetin natural look di sosmed itu butuh support dari good makeup skill yang pertama, good lighting yang kedua, sama good mood juga ngaruh. Ya kan? Dan yang biasanya dibilang natural sama cowok-cowok itu ya pakai makeup juga biasanya. Biasanya, tapi nggak semuanya. Nah, kali ini aku mau ngasih tutorial makeup yang natural. Ini ternatural yang akan bikin kalian selalu good mood. Karena aku yakin gak cuma aku, tapi banyak di luar sana atau bahkan kalian yang nonton ini suka banget makeupan, tapi bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk nyenengin dan naikin mood diri sendiri. Setuju? Dan aku juga bakalan nge-share 5 tipe cowok yang harus kalian hindari. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Brows. Gak perlu panjang lebar lagi, yuk kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Rambutnya dijepit-jepit karena kita bakalan langsung lanjut makeupan. Intinya apapun kondisi kulit kalian untuk dapetin natural makeup yang flawless gitu, kayak my skin but better, prep skin ataupun step skincare di awal itu nggak boleh di skip ya. Aku udah pakai toner, aku udah pakai serum, jadi aku bakalan lanjut spray pakai nih, kelihatan nggak? Studio Tropic yang flawless priming water, ini yang untuk dry skin yang warna pink, di spray aja. Nah, sambil nunggu si spraynya ini kering ya, aku bakalan menjabarkan tipe cowok pertama yang harus dihindari, yaitu yang banyak janji. Banyak janji itu sama dengan banyak omong. Kita nggak butuh tuh cowok-cowok yang banyak cakap ya kan. Biasanya tuh tipe-tipe cowok kayak gini ya, dia tuh suka menjanjikan yang manis-manis di awal. By the way, ini udah hampir kering. Aku untuk apa ya, step pertamanya nanti bakalan pakai ini sebelum lanjut ke complexion. Ini yang SPF Skin Pretty Filter yang Peach Corrector. Ini tuh hybrid sunscreen. Udah ada Skin Fusion capsulesnya juga di dalam. Ini SPF-nya 50+, PA-nya double plus. Ini tuh kayak tinted sunscreen, ya BB cream tapi tinted sunscreen kayak gitu lah intinya. Jadi ini aku suka banget dijadiin sebagai base makeup gitu sebelum mulai makeup. Lanjut aku sambil nge-blend si peach correctornya pakai jari aja biar skin kapsulnya ke-blend sempurna ke kulit tuh ya. Intinya cowok yang janjiin manis di awal itu ya, itu tuh punya tujuan biar kamu iyain, biar nanti ke belakang-belakangnya kamu tuh nggak nuntut macem-macem. Ini tuh semacam permainan logika biasanya ya. Karena cinta ini kadang tak ada logika. Joget nggak? Cinta ini. Banyak banget kejadian yang kayak gini belakangan ini, dan aku lihat sendiri juga kadang ya. Cowok yang beneran sayang itu dia bakalan usaha, saya catat itu ya, nunjukin, bukan cuma janji belaka kayak lagi kampanye janji-janji. Kebanyakan biasanya ya yang janji itu dia yang belum siap komitmen malah. Karena biasanya yang udah siap komitmen itu yang nggak perlu banyak janji, langsung nunjukin, langsung usaha. Dan biasanya yang belum siap komitmen dan banyak omong itu ya banyak omong, gede kentut. Bau dong. Sambil nanti lanjut ke complexion ya, aku mau ngunci alisku dulu. Ini pakai something Microcara Brow Gel nih, yang brow emblem. Ini yang shade dark chocolate. Sesuai sama namanya, aplikatornya tuh mikro. Kelihatan gak sih? Tipis banget gitu, dan bisa bikin alis jadi kayak berserat. Cuma hati-hati, takutnya ketebelan. Jadi dimulai dari belakang dulu aja nih, baru di depannya yang dikunci. Jadi dari belakang bawa ke depan gitu. Bisa buat usus nggak? Maksudnya gimana tuh bisa buat usus? Biar berserat, biar gampang BAB. Lagi ngelawak ya? Aku mesti ketawa nggak? Gak usah. Lanjut, tipe cowok kedua yang harus dihindari yang anak mama.
alhamdulillah, walaupun papa anak satu-satunya ya, tapi bukan anak mama, tapi anak bule. Untuk complexion hari ini aku pakai Wardah Color Fit ini yang shade 42N. Ini masih tetap menjadi jagoanku untuk daily dan lain sebagainya ya. Cuma untuk aplikatornya bakalan aku ganti dengan jadi mana aku lupa, ya udahlah pakai puffnya aja. Kayak lagi dicuci deh. No offense, nggak semuanya sih, tapi kebanyakan yang anak mama itu ya manja sama emaknya biasanya ya. Biasanya ya, tapi nggak selalu. Sulit cari jalan keluar tiap ada masalah karena maunya ngetek terus sama emaknya. Dan biasanya dia tuh bakalan cari sosok yang bisa menggantikan ibunya, tapi pas sudah ketemu tetap nggak bisa mencintai dengan sepenuh hati gitu ya, karena yang namanya ibu ya tetaplah sayangnya tuh beda kan ya. Jadi walaupun udah dewasa ya, dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang terdalam itu dia kayak masih kekanak-kanakan. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan cowok yang anak mama banget gitu ya, malam minggu sama ibunya, itu hati-hati sih. Cuma tidak semua ya, balik lagi ya, kebanyakan seperti itu. Complexionnya tuh, ini aku pakai tadi kayak cuma sekali tap gitu, terus di blend pelan-pelan. Dan kalau misalnya kalian sudah ada kerutan di mata atau punya kantong mata, itu hati-hati banget sih kayak aku. Jangan lupa sampai ke kelopak mata. Terus apalagi misalnya ada yang area-area yang ingin disempurnakan, contohnya bekas jerawat dan lain sebagainya, bisa kok pakai cushion ini ya. Cakep. Sebelum complexionnya kering ya, aku bakalan ngunci dulu complexionnya pakai bedaknya Something. Ini yang DNA Airbrush Breathable Powder Foundation yang shade warm base. Yang nonton videoku ya di YouTube dimanapun pasti hafal karena bedak ini selalu nongol. Pakai kuas yang lebih kecil buat ngunci under eye. Pelan-pelan banget. Tips makeup natural ya, kalau pengen hasil yang natural banget itu mesti pelan-pelan banget, nggak bisa buru-buru, harus sabar. Sama makeup aja aku sabar, apalagi ngadepin kamu. Aku sabar ngadepin kamu yang untuk eyeshadownya aku bakalan pakai warna yang paling simple. Ini pakai Fast Palette-nya Pink Flash. Tuh, warnanya mana ya? Ini sih, aku pakai warna yang untuk ini nggak tahu sih blush apa bronzer sih, ini nih, yang tipis ini ya. Langsung blend aja ke seluruh kelopak mata. Oke, kita lanjut ke tipe cowok 3 yang mesti dihindari, yaitu yang suka tebar pesona. Maksudnya gimana tuh? Asli sih, hati-hati sama cowok yang suka selfie either muka atau badan dan di-share di Instagram. No offense ya, nggak semua, tapi kebanyakan yang kayak gitu tuh fokus sama diri sendiri gitu loh, nggak peduli sama yang lain. Kebanyakan seperti itu. Yang aku lihat baru-baru ini seperti itu. Dan biasanya sih cowok kayak gitu, nggak tahu ya, kalau aku sih ilfil sih liatnya. Aku mau nanya kamu pap, tapi kan aneh ya, ini kan cowok ya. Ya kalau aku ya ilfil masa liatin badan cowok. Kan patokannya cowok papap ya. Karena saat ini di hadapanku papap gitu, sama adekku lah. Nah mereka berdua tuh nggak suka selfie sih, nggak suka ngepost muka sendiri sih. Ya kan biasanya cowok itu kan punya hobi ya. Nah yang dikasih lihat tuh yang hobinya itu, tanpa menonjolkan sesuatu yang tidak perlu ditonjolkan gitu ya. Tapi sebuah pengecualian untuk Andrew White ya. Andrew White kayaknya nggak suka pamer deh. Suka kok, orang suka nge-like. Bentar-bentar, kita pakai warna kedua. Aku mau pakai warna yang lebih gelap. Yang ini, mana sih? Oh yang ini, Dadah, mirroring jadi bingung. Nah, cowok-cowok kayak gitu biasanya tipe yang kalau dia udah bosen, dia bakal ninggalin gitu aja, ya. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa gitu, terus di rumah kayak bener kak, bener gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Terus ya tipe-tipe cowok kayak gitu, putusnya nggak pakai ngomong-ngomong, udah langsung tinggal gitu aja, terus pasang lagu di IG story. Lagunya Krispati tapi bukan aku. Kesannya tuh kayak dia yang paling tersakiti, dia yang paling kesepian di dunia ini gitu loh. Bentar deh mas, emang nggak ada lagu lain gitu? Ya minimal zaman sekarang kalau pasang lagu yang FYP TikTok lah gitu ya, jangan yang lama-lama. Soundtrack Rasakti gitu ya. Rasakti, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Terus aku bakalan pakai kuas lain yang lebih pipih kayak gini tuh.
ujungnya yang miring and flat kayak gini. Pakai warna yang gelapnya. Di sini sayangnya ada shimmernya sih, tapi no problemo. Pakai buat jadiin kayak eyeliner gitu loh, agak ditarik ya. Sorry. Nah, dari belakang. Terus aku mau tambahin lagi warna yang coklat tuanya, kayaknya bagus deh. Di garis mata bawah. Coklatnya natural gitu loh. Ya kan, Pap? Di kamera bagus kan? Bagus. Lagu-lagu FYP TikTok sekarang tuh apa sih? Yang lagi FYP apa ya? Siko bagi duo itu. Ya elah, FYP-nya beda nih pasti. Cakep kayak gini. Biasanya yang kiri tuh kayak aku lebih gampang gitu loh beresinnya. Nah, sudah. Kita ke alis dulu. Aku lagi suka yang enggak ribet gitu. Untuk alis biarin aja kayak gini. Terus aku bakalan tambahin yang bagian kosong-kosongnya. Ini pakai Brow It by Nongchat. Ini aku pakai yang shade 03 Dark Coffee. Terus dia tuh dual sisi gitu kan. Ada yang eyelinernya, ada yang untuk eyebrow-nya. Nah, untuk eyebrow-nya tuh warnanya tipis gitu. Tuh. Buat ngisi bagian kosong alisnya, aku bakalan ngisi dulu ya. Tuh, yang ini lebih bagus kan daripada yang sini. Ini jelas banget gitu lah. Lanjut ke maskara. Ini aku pakai punyanya Pink Flash ya. Tuh, alis sudah aku benerin by the way. Kanan kiri agak beda ya, nggak masalah ya, karena mereka kan adik kakak, bukan saudara kembar gitu. Saudara kembar aja bisa ribut, apalagi yang adik kakak. Loh, kok kemana-mana? Nih banyak yang bilang maskaranya Pink Flash bagus, aku setuju sih. Ini nggak dijepit ya by the way. Emang bulu mataku tuh udah keriting, cuma kurang panjang aja. Cuma tetep aja tuh kan natural look. Kayaknya tetap harus double maskara karena kalau satu doang tuh kurang bomb. Kita coba aja dulu ya. Ini maskara yang pertama, terus maskara kedua aku pakai ini si L'Oreal yang Air Volume. Aku pengen nyobain maskara barunya si itu deh, Maybelline yang pink itu apa ya namanya ya, lupa deh. Tapi udah ada kok di Guardian, aku lihat, pengen beli. Oke, done. Lanjut ke blush, aku bakalan pakai warna ini nih. Ngeri salah deh. Di belakang sini. Lanjut kali ya, kita bahas tipe cowok keempat yang harus dihindari, yaitu, by the way taruh ya, ini aku emang sengaja ngeblok di bagian belakang, aku diemin, yaitu yang nggak punya masa depan jelas. Terus habis itu di ombre sama warna ini. Nggak punya masa depan jelas itu yang kalau misal ditanya plan kedepannya gimana sama aku, atau misal ditanya kamu plan nikahin aku kapan sayang gitu, kapan keluarga kamu datang ke rumahku, dia tuh bakalan apa ya, menghindari pertanyaan itu dan bakal bilang nanti ya, lihat nanti ya, nanti aku omongin sama orang tua aku, terus tiba-tiba hilang. Terus atau dia bakalan jawab, aduh ngomongin itu ntar deh, aku lagi lapar, kita mendingan makan pecel ayam dulu gitu. Nah itu tuh tipe-tipe yang masa depannya nggak jelas dan cowok-cowok yang kurang ambi dalam menjalani hidup. Buat serius sampai ke tahap nikah itu tuh ya butuh cowok yang punya ambisi dan punya support. Kok kayak belang banget gitu. Seneng belum? Lalu pakai kuas bersih, tap-tap ke bedak, lalu di blend ke belakang. Pokoknya kalau misalnya ditanya masalah yang kayak gitu ya, terus dia ngeles mulu kerjaannya, lebih baik langsung jauhin, tinggalin. Oke, kita ke bibir. Ini tadi aku udah pakai lip tint sih di awal video ya. Aku udah pakai Waterlight tintnya. Siapa ya ini? Merek apa ya? Apiu shade RD04 pokoknya ya. Dan udah nyerap ke bibir, bakalan langsung aku timpa pakai lip bulletnya BLP ini yang shade biscotti. Swatches di sini.
Nah tuh, warnanya lebih peach gitu. Aku langsung tap-tap aja ke bibir ya. Dan tipe cowok kelima yang terakhir yang harus dihindari adalah yang pemalas dan yang nggak lulus sekolah. Tapi ini ya, balik lagi lihat keadaannya. Nggak lulus ini karena emang dia males atau karena faktor ekonomi. Biasanya orang yang nggak lulus karena faktor ekonomi itu bakalan kayak dapat pecutan keras, pecutan semangat gitu ya. Lebih usaha mati-matian gitu loh untuk membiayai sekolahnya sendiri. Dan yang kayak gitu tuh jempol ya, Chen Fang. Itu bahasa Mandarin diajarin sama Yain, Chen Fang. Karena ini jujur pas dulu aku sekolah, orang tuaku tuh sempet ngebiayain beberapa teman sekolahku gitu loh. Jadi biasanya guru BK tuh suka manggilin orang tua, mau ikut bantuin gak nih anak yang ini, biaya sekolahnya kurang, mau bantuin gak gitu. Biasanya suka ada panggilan-panggilan kayak gitulah. Nah, orang tuaku nih nolongin beberapa anak, dan satu yang paling aku ingat, maaf, untuk profesi orang tuanya itu ibunya tuh ART, terus bapaknya itu tukang sampah yang dipekerjakan oleh RT setempat gitu loh. Lalu kedua orang tuanya ini meninggal, dan orang tuaku ikut bantu membiayai sekolahnya pada saat itu ya, dan jadi teman baik aku gitulah. Lalu saat kuliah, dia tuh kerja sendiri buat ngebiayain kuliahnya sendiri. Kabar terakhir orangnya udah kerja kantoran dan semangatnya tuh pokoknya se-on fire itu buat menyelesaikan sekolahnya hingga terakhir dia udah kerja kantoran. Yang aku dengar kabarnya gitu. Itu beda cerita ya kalau kayak gitu ya. Itu semangatnya beda. Itu nggak ada yang males-males klub gitu, nggak ada. Ini udah pakai layer pertama untuk lip bullet BLP yang biscotti, itu warnanya kayak gini. Timpa sama rollover reaction. Ini yang hits banget si Dewdrop. Ini lip and cheek tint. Ini yang warna mimosa ya. Aku swatch di sini. Tuh warnanya kayak gitu. Lebih warm daripada ini. Warnanya kayak brown, tapi ada orange-nya gitu. Kayak saus tomat. Lapar ya? Ini tuh beda cerita ya. Kalau misalnya udah lah mampu, terus nggak lulus kuliahnya, atau nggak lulus sekolahnya, nggak dilanjutin dengan alasan nggak mau aja. Atau misalnya udah, biasanya tuh orang kebanyakan di skripsi dia berhenti, nggak ngelanjutin. Hati-hati sama orang yang kayak gitu. Hati-hati sama kalau misalnya kalian nemuin cowok yang lagi PDKT dan kejadiannya kayak gitu atau ceritanya kayak gitu. Karena ada kemungkinan tiap ada masalah ya, dia bakalan kabur, nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Dia pokoknya bakalan lari dari masalah. Dan ada kemungkinan juga dia bakalan nyalahin keadaan, atau orang lain tuh diceritain yang jelek-jelek dianggap toksik, padahal dia nggak sadar. Mungkin dia toksik bagi dirinya sendiri. Jadi ya jauh-jauh lah mendingan. Makeupnya udah beres, mari kita spray. Here is the final look untuk natural makeup kali ini di mata cowok. Menurut Papap, apakah ini natural yang dimaksud? Iya, natural. Apakah kamu suka dengan makeupku kali ini? Suka. Kamu semuanya bilang suka. Iyalah. Nah, cerita-cerita yang tadi itu berdasarkan pengalaman pribadiku yang aku lihat sendiri atau yang aku alami sendiri. Di dulu-dulu gitu ya. Gak 100% tuh bakalan kejadian di kalian sampai, tapi bisa dijadiin acuan biar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Tapi tetap sih pada dasarnya tuh kalian harus mengalami kayak masa-masa sakit hati dulu, ketemu orang yang salah dulu, baru akhirnya ketemu yang tepat ya. Jangan menyerah, jangan sedih karena aku harus melewati 13 kali rasa sakit hati dulu baru ketemu yang tepat. Wah. Baru akhirnya ketemu Papap gitu maksudnya. And don't wait for things to happen. Go out there and make them happen. Artinya, beredarlah kalian, jangan di rumah doang. Sekian videonya, semoga kalian suka sama videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jangan squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!